escape your mind, Rose. Holly. What the fuck are you? Seorang gadis kecil bernama Rose Calder memasuki sebuah kamar. Di sana dia menyaksikan jasad ibunya tergeletak karena overdosis. Beberapa tahun kemudian, kini Rose telah menjadi seorang terapis. Saat ini ia sedang menangani seorang pasien yang bernama Carl. Carl terus-menerus bergumam tentang orang-orang yang sekarat dan bahwa ia akan meninggal. Meskipun Rose mencoba menghiburnya, tetapi Carl tetap saja mengatakan semua itu. All around me, squeezing. I'm scared. Kemudian Rose menerima panggilan untuk menangani seorang wanita muda yang bernama Laura Weber. Ketika Rose bertemu dengannya, Laura sedang tertekan setelah sebuah insiden baru-baru ini di mana ia menyaksikan profesornya memukul dirinya sendiri hingga tewas. Sejak saat itu, Laura mengaku telah melihat kehadiran entitas jahat yang mengambil bentuk orang lain. Namun tak lama setelah bercerita, Laura mulai panik dan ketakutan. It's just us. There's nobody else here. Rose segera meminta bantuan, tetapi saat ia melihat ke belakang, ia mendapati Laura telah memegang pecahan vas dengan senyum menyeringai, kemudian menggorok lehernya yang membuat Rose terkejut. Ketika bantuan tiba, Laura telah meninggal bersimbah darah. Setelah itu, dua detektif pun datang, salah satunya adalah mantan kekasih Rose yang bernama Joel, untuk mendapatkan rincian tentang kejadian tersebut. Rose menjelaskan semua yang dia lihat pada detektif itu. She was having paranoid delusions. A sort of evil presence was haunting her. She sounds fucking crazy to me. Kemudian Rose pulang ke rumahnya yang dia tinggali bersama tunangannya Trevor dan mustache kecil mereka. You okay? Yeah. Saat malam tiba, Rose dan Trevor pergi makan malam dengan Holly, saudara perempuan Rose, dan Greg, suaminya Holly. Rupanya Rose sangat trauma dengan bunuh diri Laura yang membuatnya tidak fokus, dan tanpa sengaja dia membentak Holly ketika Holly menegurnya karena lupa akan ulang tahun putranya yang bernama Jackson. Rose Jackson's 7th birthday party. I told you. Can you guys just shut the fuck up? Keesokan paginya Rose kembali bekerja dan menjalani rutinitas. Ia menerima telepon dari Holly dan keduanya saling meminta maaf atas pertengkaran malam itu. Namun saat Rose melihat keluar jendela, ia melihat sesuatu yang tampak seperti Laura di kejauhan. Saat Rose berjalan melewati kamar Carl, ia melihat Carl tersenyum dengan senyum yang mengganggu seperti senyuman Laura dan berulang kali mengatakan pada Rose, "Kau akan mati." You're going to die! You're going to die! Tentu saja Rose panik dan segera meminta bantuan petugas untuk menangkap Carl. Setelah itu, atasannya yang bernama Dr. Morgan memanggil Rose, meminta penjelasan tentang kejadian tadi. Namun semua keterangan Rose tentang Carl tidak sesuai dengan kasus kejiwaannya. Morgan merasa Rose terlalu bekerja keras dan butuh liburan. Maka Morgan memberikan waktu seminggu untuk Rose beristirahat. Just take a week and clear your head. Dalam perjalanan pulang, Rose mampir ke sebuah toko untuk membeli hadiah ulang tahun Jackson. Di rumahnya, Rose dikejutkan dengan suara alarm keamanan berbunyi dan pintu belakang yang terbuka. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari perusahaan keamanan yang ternyata adalah entitas jahat yang mempermainkan Rose. Namun anehnya Rose tidak menemukan mustache malam itu. Mustache. Rose mulai melakukan penyelidikan. Dia memutar rekaman audio dari sesinya dengan Laura dan mendengar suara samar menyebut namanya, dan entitas itu pun muncul. Lalu Trevor datang untuk menenangkannya. Rose, put the knife down! Keesokan paginya, Rose mendatangi Dr. Madeline Noscourt, seorang terapis yang dulu membantunya mengatasi trauma akibat bunuh diri ibunya, untuk menceritakan kejadian aneh yang akhir-akhir ini dia alami. Madeline menduga semua itu karena rasa trauma yang masih ada dan menyuruh Rose untuk berusaha mengendalikan rasa bersalah pada dirinya. But you can learn to get control over it. In the meantime, you can always call me.
Kemudian Rose pergi ke pesta ulang tahun Jackson dengan membawa sebuah kado. Hingga saat tiba waktunya untuk membuka hadiah, Jackson mengambil hadiah dari Rose yang seharusnya berupa kereta api mainan, namun di dalam kotak itu ada mayat Mustache. Semua orang histeris ketakutan dan Rose mencoba meyakinkan orang-orang bahwa dia tidak melakukannya. Tapi dia melihat seorang wanita tampak memiliki seringai jahat seperti entitas itu yang membuat Rose kaget dan tersandung jatuh ke belakang melalui meja kaca hingga lengannya terluka parah. Somebody please fucking believe me. Rose pun dibawa ke rumah sakit dan diantarkan Holly untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah selesai, Trevor membawanya pulang. Rose mencoba menjelaskan tentang dirinya, tapi Trevor malah mengira Rose telah kehilangan akal sehatnya dan benar-benar membunuh Mustache. Did you kill Mustache? No. Trevor, please. Saat malam semakin larut, Rose mulai mencari tahu tentang Profesor Gabriel yang diceritakan Laura dan melacak alamat Victoria jandanya. Keesokan paginya, Rose pergi menemui Victoria. Dia memberitahu Rose bahwa sebelum meninggal, suaminya mengaku sering melihat sesuatu yang menghantuinya beberapa hari setelah dia menyaksikan seorang wanita yang bernama Angela Powell bunuh diri. Ketika Rose mengaku bahwa dia mengalami apa yang dia alami Gabriel, Victoria justru mengira Rose mengejek tragedi yang menimpanya dan menyuruhnya pergi. What are you, a fucking nutcase? Please, what happened to your husband is happening to me. Get the fuck out of my house! Kemudian Rose mengunjungi Joel untuk meminta bantuan dalam penyelidikannya. Meskipun awalnya Joel enggan, namun akhirnya Joel bersedia mencari tahu tentang Angela Powell dan mendapati bahwa Angela meninggal karena mencungkil matanya sendiri. Dilaporkan pula bahwa 4 hari sebelum kematiannya, Angela melihat seorang pria bunuh diri. Kejadian ini terlihat dalam rekaman CCTV dari sebuah pom bensin, di mana pria itu terlihat dengan senyum menyeramkan sebelum akhirnya ia menusuk dirinya sendiri di depan Angela. You rewind it. Really? Rewind it. Is he smiling? Ketika Rose kembali ke rumah, dia mendapati Trevor memanggil Madeline untuk memberikan sesi kunjungan ke rumah karena Trevor khawatir dengan kondisi mental Rose. Rose membentak Trevor karena tak mempercayainya dan menganggap dia gila. Rose pun keluar dari rumah. Why don't you just fucking make yourself at home? Rose pergi mengunjungi Holly untuk mencoba menjelaskan tentang kejadian di ulang tahun Jackson. Tapi Holly tidak akan memaafkan Rose dengan trauma yang dialami Jackson. Holly juga mengatakan bahwa Rose sama seperti ibu mereka. Rose membalasnya dengan mengatakan bahwa Holly tidak pernah berusaha untuk berada di sana untuk ibu mereka dan Rose lah yang menjaga ibunya sampai akhir. Dengan marah, Rose kembali ke mobil dan dia melihat Holly berjalan menghampirinya yang ternyata itu adalah entitas yang menghantuinya. Holly. Malam itu Rose mendapat telepon dari Joel. Dia memberitahu ada 20 kasus yang sama dan 19 orang bunuh diri. Satu lagi kasus pembunuhan dengan motif yang sama, orang itu bernama Robert Talley yang kini berada di penjara. This mixes up the patterns. Some accountant, Robert Talley. Joel, I gotta talk to him. Lalu Joel mengantar Rose ke penjara untuk bertemu dengan satu-satunya penyintas kutukan. Robert memberitahu Rose bahwa entitas itu menempel pada trauma orang-orang dan menyebarkannya ke korban-korban baru. Orang yang menyaksikan korban yang bunuh diri, dialah yang akan menjadi korban berikutnya. Jadi Robert membunuh seseorang untuk mencegah entitas itu membunuhnya. Namun ketika Rose mengatakan bahwa ia tidak dapat membunuh siapapun, Robert panik dan berpikir bahwa Rose sengaja membawa entitas itu bersamanya. Setelah kembali ke rumah, Rose didatangi Madeline yang ternyata itu entitas yang menyamar karena Madeline yang asli menelponnya beberapa saat kemudian. Entitas itu menyeringai pada Rose dan berkata bahwa waktunya sudah dekat. Almost time, Rose. Rose merasa tidak punya pilihan lain. Dia pergi ke tempat kerjanya sambil membawa pisau. Dia masuk ke kamar Carl dan memancing Carl hingga ketakutan. Karena mendengar teriakan Carl, Morgan masuk dan melihat Rose menusuk Carl berulang kali. Morgan pun berteriak sambil merobek wajahnya. Tetapi ini hanyalah mimpi buruk yang dialami Rose setelah dia pingsan di dalam mobilnya.
Begitu Morgan menghampirinya, Rose pergi bersama dengan pisau di dalam mobilnya. I'm gonna make a phone call, alright? Please don't go anywhere, okay? Dia berkendara menuju rumah masa kecil tempat ibunya meninggal. Dalam perjalanan dia menelpon Joel dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengisolasi dirinya sendiri untuk menghentikan entitas itu menyebar ke orang lain. Sampainya di rumah itu, listrik di sana mati. Beruntung ia menemukan lampu minyak dan menyalakannya untuk penerangan. Kemudian Rose mendengar suara tangisan dari dalam kamar. Ternyata itu suara tangisan entitas yang menyerupai ibunya. Rose mengungkapkan kemarahannya kepada ibunya atas bagaimana dia berperilaku karena penyakitnya dan bagaimana dia tidak pernah mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Tiba-tiba entitas itu berubah menjadi versi mengerikan dari ibunya yang tinggi dan berbut panjang yang selalu tersenyum. Entitas itu terus mengikuti dan berhasil mencekik Rose. You can't escape your own mind. Namun Rose berhasil membakarnya dan berlari keluar rumah saat entitas itu terbakar. Dia kemudian pergi ke apartemen Joel dan mengklaim bahwa dia telah menyingkirkan entitas itu. Namun Joel mengatakan pada Rose bahwa dia tidak akan pernah bisa menyingkirkannya sambil menunjukkan senyum yang menyeramkan. I'll stay with you forever. Ternyata semua itu tidaklah nyata karena saat ini Rose sedang berada di halaman rumah lamanya. Ketika Joel datang dan memanggilnya, Rose segera masuk ke rumah dan menguncinya. Entitas itu muncul lagi sambil mencabik wajahnya. Rose hanya bisa berteriak tak bisa bergerak saat entitas itu membuka rahang dan masuk ke dalam mulutnya. Saat Joel berhasil memasuki rumah, dia melihat Rose sedang menyiram tubuhnya dengan minyak tanah. Kemudian Rose berbalik, memperlihatkan senyumnya yang menyeramkan dan membakar dirinya di depan Joel. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan hati-hati dengan orang di sekitar kamu.